Halo semuanya, selamat datang di channel yang tidak layak untuk dihina ini. Terima kasih banyak buat yang udah mendukung channel ini, dan buat yang baru mampir, jangan lupa klik tombol subscribe-nya ya. Sebelum kita mulai, atur posisi santainya, bakar rokoknya, seruput kopinya, dan mari kita berhayal. Kita lanjut ke alur ceritanya. Di dalam dunia yang dipenuhi dengan cahaya petir, petir yang besarnya 100.000 kaki telah merobek langit seperti naga petir. Tampaknya berisi kekuatan yang bisa menghancurkan dunia saat turun dengan kejam, sebelum memukul sosok kurus yang duduk di udara. Cahaya petir tampaknya memenuhi langit saat menyebar ke segala arah, sementara busur petir yang tak terhitung jumlahnya mengalir turun seperti ular, dan disertai suara guntur yang menggelegar terus-menerus. Namun, sosok kurus itu masih diam seperti patung dalam menghadapi pengencrotan yang mengerikan ini. Tubuhnya seperti batu yang berakar di udara. Tidak ada kekuatan eksternal yang bisa menggerakkannya sama sekali. Tubuh Lindong saat ini sangat layu. Cahaya perak muncul di kulitnya, membuatnya tampak seperti mayat-mayat perak yang waktu itu berada di gua petir. Untungnya, masih ada sedikit jejak kehidupan di tubuhnya. Cici, busur petir melompat di permukaan tubuh Lindong dan terus-menerus masuk, lalu keluar dari pori-pori di seluruh tubuhnya. Rambutnya yang awalnya hitam, kini telah berubah perak setelah disambar di bawah cahaya petir. Lindong saat ini dalam keadaan tidak sadar yang tidak biasa. Dia bisa dengan jelas merasakan, bahwa tubuh fisiknya akan hancur berantakan. Namun, dia mengandalkan tekadnya untuk secara paksa mempertahankan tubuh fisiknya, hingga pada batas antara dihancurkan dan mempertahankan integritasnya. Saat dia mempertahankan tubuhnya dalam batasan ini, perubahan yang agak misterius tampaknya secara diam-diam sedang terjadi. Jika seseorang bisa mengintip ke dalam tubuh Lindong, orang akan menemukan, bahwa tubuhnya telah ditutupi dengan pola kilat perak yang tak terhitung jumlahnya. Pola kilat ini menutupi setiap tulang dan otot di dalam tubuhnya. Sekilas, itu nampak seperti jaring petir yang menghubungkan tubuh Lindong dengan erat. Setiap kali petir menyambar tubuh Lindong, jaring petir ini akan menjadi sedikit lebih terang. Secara keseluruhan, beberapa perubahan aneh tampaknya secara bertahap terjadi pada Lindong, saat ia terus-menerus diledakkan oleh sambaran petir. Selain itu, perubahan aneh ini tampaknya semakin intensif mengikuti berlalunya waktu. Konsep waktu terasa sangat samar bagi Lindong, yang tidak dalam keadaan sadar dalam dunia guntur ini. Dia tidak tahu sudah berapa lama dia tetap di domain ini. Kadang-kadang itu tampak seperti setahun, sementara di lain waktu mungkin 10 hari. Pikiran Lindong melayang dalam keadaan tidak sadar ini, namun, dia dengan kuat mempertahankan keinginannya. Ini karena dia jelas-jelas menyadari, bahwa jika kehendak ini dihancurkan oleh kilat, tidak akan ada harapan lagi baginya. Masih banyak hal yang perlu dia lakukan. Dia harus menjadi lebih kuat dan kembali ke wilayah Suan Timur. Dia perlu memberi tahu gadis itu, yang tampak dingin dan bangga di permukaan, sementara hati yang lembut terbaring di bawahnya, bahwa cepat atau lambat, dia akan menjadi cukup kuat sehingga dia harus memperhatikannya. Dia perlu memberitahukan kepada gadis itu, yang hatinya pedih ketika dia mencoba yang terbaik sendirian, bahwa bahunya mampu mendukung segalanya untuknya. Karenanya, dia tidak bisa mati hari ini. Raungan marah yang dipenuhi dengan keengganan tiba-tiba bergema dari dalam jiwa Lindong. Kesadaran kaburnya menguatkan dirinya sebagai jejak sinar matahari yang menembus lapisan awan hitam, dan menyinari pikirannya yang suram. Ush! Mata Lindong yang tertutup rapat tiba-tiba terbuka pada saat ini. Cahaya kilat yang terang melesat dari dalam matanya, saat raungan menderu tiba-tiba bergema. 99.999, gumam Lindong. Lindong tiba-tiba mengangkat kepalanya setelah kembalinya kesadarannya. Matanya yang mengandung cahaya kilat saat mereka melihat langit yang dipenuhi cahaya. Dia meraung ke langit. Turunkan petir terakhir kamu, teriak Lindong. Bergemuruh, petir yang tak terhitung jumlahnya perlahan-lahan bergoyang di langit yang jauh, seolah-olah menjawab tantangan Lindong. Akhirnya, ratusan ribu petir besar mulai menggumpal. Mengaum, naga yang memekakkan telinga seperti raungan binatang buas tiba-tiba terdengar. Orang hanya bisa menyaksikan petir besar di langit berubah menjadi naga petir, yang ukurannya ratusan ribu kaki. Tubuh besar naga petir itu bercokol di udara. Mata petir besar berkedip-kedip dengan kilat, saat menatap Lindong di bawahnya. Pemandangan ini cukup untuk mengejutkan seseorang sampai merasa dingin di dalam hati seseorang. Namun, Lindong tanpa rasa takut saat tatapannya bertemu dengan tatapan naga petir.
Beberapa saat kemudian, sudut mulutnya terangkat ketika senyum gila muncul. Segera setelah itu, dia perlahan-lahan mengulurkan kedua tangannya, seolah-olah dia menyambut kemarahan terakhir dari petir itu. Bang! Naga petir tampaknya telah merasakan provokasi Lindong. Petir menari-nari dengan gila di atas tubuh besarnya, sebelum tiba-tiba melesat ke bawah. Bum bum bum, naga kilat bersiul ke bawah. Dunia ini tampak bergetar ketika tubuhnya keluar. Momentumnya sangat spektakuler, yang tampaknya mampu menghancurkan dunia. Lindong mengulurkan tangannya saat senyum di bibirnya semakin gila. Naga petir yang sangat besar disertai oleh bayangan besar. Pada akhirnya, itu tanpa ampun menabrak tubuh Lindong yang tak berdaya seperti meteorit yang jatuh. Tiba-tiba, duar, suara yang dalam bergema di langit. Tubuh Lindong ditelan pada saat tabrakan. Darah dan dagingnya menyebar, dan bahkan tulangnya tidak tersisa. Naga kilat bersiul saat menelannya. Hanya ketika naga itu membuat kontak dengan tanah, barulah naga yang mengaum akhirnya memudar. Ketika kembali ke tanah, sekelompok kabut berdarah perlahan-lahan melayang di belakangnya. Kabut berdarah perlahan melayang di langit. Keadaan ini berlangsung lama tanpa disadari. Tiba-tiba cahaya kilat melintas dan muncul di dalam kabut berdarah, saat banyak busur petir padat muncul sebelum dengan cepat menyebar. Pada saat yang sama, darahnya harus mulai menyusut. Akhirnya itu benar-benar membentuk siluet bahwa pola petir telah terbentuk. Darah dan daging berkumpul dengan cara yang misterius. Pada akhirnya, cahaya perak menyala dan tubuh yang hampir sempurna, langsung bangkit dari kilat yang berkedip-kedip. Penampilan sosok ini ternyata Lindong. Namun, ada aura baik yang sulit untuk dijelaskan, yang dengan diam-diam telah dipancarkan. Rasanya seolah-olah seseorang menghadapi kekuatan ilahi dari kilat. Lindong menunduk. Dia melihat tubuh fisik yang diciptakan dari hantaman 100.000 petir ini. Awalnya, tatapan bingung melintas di matanya. Namun segera setelah itu, kedua telapak tangannya perlahan mengepal. Bang bang, Lindong mengepalkan tinjunya, lalu kekuatan yang menakutkan segera bersiul keluar dari anggota tubuh Lindong seperti binatang prasejarah yang ganas. Kekuatan ini bahkan lebih ganas dan sombong dari sebelumnya. Rasanya seolah-olah kekuatannya itu tanpa batas. Lindong mengangkat kepalanya, dan melihat petir yang bersiul di langit. Pada saat ini, dia tidak lagi merasakan ketakutan sedikit pun terhadap petir yang mengandung energi liar dan keras. Sebaliknya, dia merasakan keintiman yang aneh terhadap mereka. Cahaya kilat berkedip di mata Lindong. Dia perlahan mengulurkan tangannya dan meraih petir yang jatuh di depannya. Cici, petir itu tidak menyebabkan kerusakan apapun saat bersentuhan dengan tangan Lindong. Energi yang awalnya sombong dan tidak dapat muncul selembut bulu domba, ketika diam-diam berputar di tangannya. Lindong menyaksikan petir yang berputar-putar pelan di telapak tangannya, saat senyum muncul dari sudut mulutnya. Setelah itu, dia melihat ke langit yang tertutup petir. Hum, petir di langit berdesir. Segera setelah itu berubah menjadi pusaran petir yang besar. Sebuah sambaran kilat jatuh dari tengah pusaran. Di tengahnya ada simbol kuno yang turun dan akhirnya muncul di depan Lindong. Lindong menatap simbol petir kuno yang muncul di hadapannya. Dia tidak bisa lagi menyembunyikan kegembiraan dan kesenangan liar di matanya. Tawa yang sangat bahagia dan hangat, telah bergema di seluruh dunia ini bersamaan dengan suara gemuruh guntur. Karena dia tahu, setelah mengalami kesengsaraan dari sambaran ratusan ribu petir yang mengarah pada penciptaan tubuh petir, dia sekarang akhirnya mendapatkan pengakuan dari simbol Ancestral Thunderbolt. Simbol petir kuno berkedip yang disertai petir, saat diam-diam melayang di depan Lindong. Bahkan dengan ketenangan yang biasa, tubuhnya tanpa sadar gemetar karena kegembiraan, ketika dia melihat simbol Ancestral Thunderbolt dalam jarak dekat. Meskipun dia sangat bersemangat, Lindong tidak mengulurkan tangannya. Ini karena dia tahu, bahwa mendapatkan pengakuan dari simbol Ancestral Thunderbolt, itu tidak berarti bahwa dia telah berhasil. Masih ada simbol leluhur yang melahap di dalam tubuhnya. Jika simbol Ancestral Thunderbolt diserap ke dalam tubuhnya, kekuatan kedua simbol Ancestral pasti akan saling menolak. Hasil penolakan dari timbal balik ini adalah sesuatu yang Lindong tidak akan bisa menahannya, tidak peduli seberapa kuat tubuh fisiknya sekarang. Yan, teriak Lindong di dalam benaknya. Lindong hanya bisa melihat simbol leluhur Thunderbolt ini dengan jarak dekat. Setelah itu, dia berteriak dalam benaknya. Sangat mungkin bahwa dia jelas menyadari, bahwa eksistensi kedua simbol Ancestral melibatkan beberapa risiko. Oh, kamu sudah mendapatkan pengakuannya ya. Sungguh orang yang beruntung, ucap Yan menyaut. Suara malas Yan sekali lagi dipancarkan. Suara ini menyebabkan Lindong menggertakkan giginya sedikit. Apa yang harus aku lakukan sekarang? Tanya Lindong. Kekuatan simbol leluhur sangat sombong.
Jika orang biasa hanya mendapatkan salah satu dari mereka, ia akan memiliki kekuatan yang sangat kuat, dan tidak mungkin untuk memiliki yang kedua, jawab Yan. Tentu saja, jika kamu bisa mencapai kekuatan dari pemilik aku sebelumnya, simbol leluhur, tidak akan sulit bagimu untuk secara bersamaan memegang 8 simbol ancestral sekaligus, tambah Yan. Lindong tidak bisa menahan tawa pahit saat mendengar ini, karena hanya ada satu tuan lambang simbol yang telah muncul sejak zaman kuno. Bagaimana mungkin dia bisa membandingkan dengan tuan tersebut, pikir Lindong. Kamu beruntung telah mendapatkan simbol leluhur yang melahap terlebih dahulu. Devouring Power dianggap sebagai kekuatan akomodatif terbesar di antara 8 simbol leluhur yang agung. Meskipun masih ada risiko besar dalam upaya untuk mengakomodasi simbol Ancestral Thunderbolt, untungnya kamu juga memiliki batu Ancestral, ucap Yan. Batu Ancestral, Lindong berseru kaget. Dia dengan cepat bertanya dengan heran. Apakah batu leluhur juga memiliki fungsi seperti itu? Tanya Lindong. Alasan mengapa aku diciptakan pada saat itu adalah, untuk menciptakan keseimbangan antara kekuatan 8 simbol ancestral agung, jawab Yan. Suara samar Yan mengandung kebanggaan yang tidak bisa disembunyikan. Meskipun aku belum memulihkan semua kekuatanku, itu sudah cukup untuk menerima simbol leluhur yang melahap dan simbol leluhur Thunderbolt di dalam tubuhmu. Seharusnya tidak mustahil untuk menjaga keseimbangan di antara mereka, tambah Yan. Mata Lindong mengungkapkan kegembiraan setelah dia mendengar kata-kata ini. Biarkan pikiranmu tenggelam dan berlarut ke istana Niwanmu. Setelah itu, terima simbol leluhur Thunderbolt. Kami akan bertindak bersama untuk menjaga keseimbangan antara kedua simbol leluhur yang agung ini. Selain itu, energi mental kamu yang belum berkembang banyak sebelumnya, juga dapat menggunakan kesempatan ini untuk tumbuh, ucap Yan menjelaskan. Kegembiraan di mata Lindong menjadi lebih padat. Apakah energi mentalku juga bisa diperkuat? Tanya Lindong. Budidaya energi mental Lindong cukup aneh. Meskipun Little Marten tidak memiliki apa-apa selain memuji bakat energi mentalnya, itu tampaknya telah memasuki kemacetan setelah lompatan besar saat itu. Oleh karena itu agak sulit baginya untuk memiliki terobosan lain. Ini menyebabkan Lindong merasa sedikit canggung. Lagi pula, dia sudah memiliki kekuatan ahli tahap kehidupan mendalam. Namun, energi mentalnya masih di tingkat master simbol surgawi. Itu hanya setara dengan tahap nirvana, pikir Lindong. Alasan mengapa bahwa energi mentalmu belum berkembang adalah, karena dia telah mendukung simbol leluhur yang melahap. Namun, itu tidak hanya melahap energi mental kamu tanpa imbalan. Itu lebih mirip semacam akumulasi. Setelah waktunya matang, semuanya akan dikembalikan kepada kamu. Selain itu, energi mental yang dikembalikan akan lebih kuat, jawab Yan. Oh, aku mengerti sekarang, seru Lindong. Lindong berhenti ragu-ragu saat dia mengangguk. Tubuhnya duduk di udara saat keduanya dengan erat menutup matanya. Segera setelah itu, cahaya tersebar dari alisnya, sementara simbol leluhur Thunderbolt yang mengambang di depannya juga berubah menjadi cahaya kilat yang masuk ke kepalanya. Lindong dengan cepat mengikuti simbol leluhur Thunderbolt memasuki istana Niwannya. Interior istana Niwannya seperti dunia kecilnya sendiri. Majestic mental energy berdesir di dalamnya, sementara sebuah lubang hitam dengan tenang melayang di tengahnya. Itu terus-menerus melahap semua energi mental yang mengisi tempat itu saat berputar. Wush! Cahaya kilat tiba-tiba memecah kedamaian dunia kecil ini. Itu seperti bintang petir jatuh yang secara biadab menyerang dunia mungil ini. Pada akhirnya, perlahan-lahan menstabilkan dirinya di langit. Tiba-tiba, duar, Thunderbolt muncul saat simbol leluhur Thunderbolt ini memasuki dunia kecil. Petir menyebar di langit dalam upaya untuk mendominasi segalanya dengan gayanya yang sombong. Cara sombong yang ditunjukkan dari Thunderbolt Ancestral Symbol secara alami tidak dapat diterima oleh Devouring Ancestral Symbol. Segera, lubang hitam berputar saat cahaya hitam menyapu semua arah. Dua kekuatan besar terjalin di langit. Segera setelah itu, fluktuasi energi yang liar dan ganas menyebar. Seluruh tempat tampaknya telah terbalik oleh kedua kekuatan agung ini. Lindong terdiam saat ia mengamati kekacauan ini. Dia akhirnya menyadari, mengapa Moluo keberatan dengan keinginannya untuk memperbaiki simbol leluhur Thunderbolt sambil memiliki simbol leluhur yang melahap. Yan, lakukan cepat, teriak Lindong. Lindong berkata tanpa daya. Jika dua kekuatan besar ini berlanjut terus-menerus seperti ini, istana Niwannya akan hancur berantakan. Ya, tenang saja, jawab Yan. Suara Yan terdengar di benak Lindong. Segera setelah itu, cahaya putih lembut terbentang di dunia kecil. Setelah itu, batu leluhur muncul di antara dua simbol leluhur yang agung. Segel keseimbangan, teriak Yan. Tubuh Yan juga muncul dari dalam batu leluhur. Kedua tangannya membentuk segel. Raungan rendah pun bergema.
Berdesir-desir. Setelah teriakan Yan dipancarkan, itu sangat mungkin untuk melihat dua utas cahaya putih tiba-tiba keluar dari telapak tangannya, yang satu terhubung ke simbol Ancestral Melahap, sementara yang satunya terhubung ke simbol Ancestral Thunderbolt. Segel cahaya yang sangat rumit dan tidak jelas ini perlahan-lahan terbentuk, di mana dua benang cahaya ini saling berhubungan. Segel cahaya tampak seperti pengait saat diayunkan dengan lembut. Namun, akhirnya itu telah mencapai keseimbangan. Ujung dari kedua pengait keseimbangan, tampaknya adalah simbol Ancestral Thunderbolt dan simbol Ancestral yang melahap. Fluktuasi unik berjalan sepanjang benang cahaya, dan akhirnya mengalir ke dua simbol Ancestral yang agung. Segera setelah itu, simbol Ancestral bergetar ketika dua kekuatan yang bergulat di langit, kini mulai perlahan-lahan berbaur bersama. Lindong menatap dua kekuatan di langit yang akhirnya berhenti untuk saling bergulat. Baru saat itulah dia menghela nafas lega. Yan memang benar, itu memang memiliki kekuatan magis yang bisa menyeimbangkan kekuatan simbol leluhur. Tentu saja, Lindong juga bisa merasakan, bahwa banyak dari kekuatan magis itu adalah milik simbol Ancestral leluhur. Jika bukan karena energinya yang memiliki aspek akomodatif, bahkan Yan akan mengalami kesulitan besar untuk mempertahankan dua simbol Ancestral pada keseimbangan secara halus. Setelah dua simbol leluhur besar secara bertahap menjadi tenang, Lindong tiba-tiba merasakan bahwa simbol leluhur yang melahap tiba-tiba mulai berputar lebih cepat. Gelombang demi gelombang yang agung dari energi mentalnya, dengan gila-gilaan keluar dari dalam simbol melahap ketika berputar. Tiba-tiba, duar, energi mental melonjak ke dunia kecil ini ketika ukuran dunia ini dengan segera mulai berkembang. Bahkan badai petir mulai terbentuk. Lindong merentangkan tangannya saat dia menyaksikan adegan ini. Dia bisa merasakan, bahwa energi mentalnya melonjak dengan kecepatan yang sangat mengejutkan pada saat ini. Perasaan stagnan dari sebelumnya benar-benar menghilang pada saat ini. Lapisan demi lapisan penghalang mudah patah, seperti pisau panas yang membelah mentega, di bawah lautan yang agung energi mental. Bergemuruh, seluruh dunia kecil tampaknya menyambut perubahan besar pada saat ini. Sementara energi mental Lindong melonjak, Yuan Power yang sangat kuat juga mulai melonjak dalam tubuhnya seperti air banjir. Ada kilau perak tambahan dalam Yuan Power-nya. Petir berkedip dalam kekuatan Yuan-nya saat mengalir, lalu mengisinya dengan kekuatan ofensif yang tirani. Ketika kekuatan Yuan-nya bersiul, fluktuasi yang mengejutkan mulai meletus dari tubuh Lindong, itu membuatnya tampak mirip dengan singa yang baru saja terbangun. Lindong diam-diam duduk di ruang kosong, sementara Yuan Power yang megah berkumpul di sekitar tubuhnya seperti badai. Selain Yuan Power, energi mental yang perkasa juga diputar dengan suara yang berdengung. Lindong dengan damai duduk di antara dua energi ini, saat auranya mulai naik sedikit demi sedikit, dan tiba-tiba saja bersambung. Sekian dan terima kasih banyak.